Ya, Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Pengadilan Negeri Agama Kota Padang, Sumatera Barat catat terjadinya lonjakan angka perceraian pasca Lebaran Idul Fitri 2023. Penyebab perceraian beragam, namun persoalan terbanyak menjadi pemicu perceraian tersebut adalah acara reuni. Pengadilan Agama Kota Padang sejak libur Idul Fitri hingga akhir Mei 2023 mencatat angka perceraian di Padang meningkat hingga 100 pasangan per hari yang mengurus perceraian. Sebelum Lebaran, hanya di angka 60 pasangan dalam sehari. Yang mengejutkan, dalam proses perceraian melalui persidangan, terungkap acara reuni sekolah menjadi salah satu pemicu. Juga termasuk diantaranya ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini mungkin karena ada ini pengaruh HP, pengaruh SMS atau WA, dan terakhir juga ada diantaranya pertemuan-pertemuan yang direunikan, tapi itu kan bukan sebagai alasan inti, cuman mereka curhat, nyambung, kemudian kontak-kontakan, ya itulah gangguan pihak ketiga tadi. Selain reuni sekolah, pemicu perceraian di Kota Padang adalah masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Blitar, Jawa Timur, permohonan pernikahan anak usia dini meningkat 100%. Hingga bulan Mei 2023 tercatat sudah ada 108 anak mengajukan dispensasi menikah dengan 30% di bawah 17 tahun. Sebanyak 108 anak di bawah umur mulai Januari hingga Mei di Kabupaten Blitar mengajukan permohonan nikah dini. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 68 anak mengajukan permohonan nikah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, Hakam Indoro mengatakan, minimnya lapangan pekerjaan dan riwayat pendidikan yang rendah jadi faktor utama pernikahan dini. Jadi kalau presentasi yang di bawah 17 tahun itu sampai yang kemarin pemohon ada yang meminta ke kita itu rata-rata usianya ada yang di usia 13 tahun sampai dengan 16 tahun dan itu kurang lebih 30%. Dari 108 permohonan, sebanyak 37 anak diberikan rekomendasi ditolak saat asesmen oleh Dinas Perlindungan Anak. Namun yang memutuskan mereka dapat menikah atau tidak ada di Pengadilan Agama Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kekayaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, budidaya, dan kehutanan adalah masa depan ketahanan pangan. Dengan semangat anak muda serta penerapan teknologi dan inovasi, petani milenial menjadi harapan dalam menghadapi krisis global. Petani milenial adalah program pengembangan untuk para petani muda, khususnya di Jawa Barat. Kini peserta petani milenial terus bertambah. Hal ini menunjukkan profesi petani sangat diminati oleh masyarakat. Salah satunya yakni petani milenial bernama Dini Julianti, asal Desa Mekarjasa, Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta. Awalnya, dirinya bersama komunitas petani memiliki kegiatan bertani dan membudidayakan sayuran daun. Selanjutnya, dirinya dikenalkan dengan program petani milenial hingga ia geluti sampai saat ini. Dirinya menjelaskan, dengan menjadi petani milenial, banyak manfaat yang ia dapatkan, mulai dari ilmu pengolahan dan produksi budidaya sayuran, hingga mendapatkan ilmu pemasaran. Dari sana kita ada proses pembelajaran juga, ada soal budidayanya, ada soal pengolahan hasilnya. Nah, untuk budidayanya kita sudah mulai budidaya, tapi lebih ke fokus ke sayuran daun, kayak bawang daun, terus selada keriting atau bisa disebut juga selada bokor, ada sosin juga, ada pokcoy juga Pak. Kita belajar menanam budidaya lebih ke baru ke sayur daun-daunan aja.
Tak hanya Dini, salah satu petani milenial asal Cimahi bernama Chandra Dirgantara Nusantara yang berkecimpung dalam pengolahan kopi merasakan manfaat setelah ikut program petani milenial. Dirinya mendapatkan bimbingan teknologi dan pelatihan mulai dari penanaman kopi, pengolahan, hingga pengemasan sampai produksi massal. Manfaatnya mantap banget, alhamdulillah. Soalnya kita yang dari tadinya nggak tahu cara penanaman seperti apa, terus harus milih beansnya seperti apa, terus memprosesnya gimana. Kita awalnya bener-bener blank, nggak tahu. Akhirnya kita tahu karena kita ikut pelatihan. Dari situ kita mulai penjualannya naik, terus kualitasnya juga sangat naik. Jadi orang-orang percaya sama kita karena kita di petani milenial juga. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat memastikan akan meneruskan program petani milenial. Gagasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini dirasa tepat, terutama untuk meregenerasi petani. Kalau ada program baik di sebuah pemerintahan, jangan dianggap pasti akan selesai seiring dengan pimpinan daerahnya selesai. Nah, logika itu justru harus dipatahkan. Karena kalau tiap 5 tahun ganti program, ganti kebijakan, yang bagus-bagus terputus, menurut saya itu bukan pendidikan yang baik untuk bangsa. Usai mewisuda 495 petani milenial dari angkatan kedua, Gubernur Ridwan Kamil juga mengungkapkan program ini sukses. Terbukti dengan semakin banyak pendaftar untuk mengikuti program petani milenial. Dari Bandung, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menghadapi ancaman El Nino, Kementerian Pertanian optimalkan lumbung desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sinergi pengawasan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tantangan ketahanan pangan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal, dihadapkan pula dengan berbagai permasalahan pelik lainnya. Hari ini juga kita mengajak para pengurus dari Asosiasi Pemerintahan Desa APDESI untuk ikut serta bersama-sama dengan kita agar juga ada memberikan kebijakan kepada anggotanya untuk memberikan perhatian bahwa sektor pertanian itu tidak boleh dilupakan karena kita berharap ke depan dapat membentuk lumbung-lumbung desa di wilayahnya masing-masing dengan harapan jaga lumbung desa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka jalan khusus tambang sepanjang 11 km di Kabupaten Bogor. Jalan tol dari Cigudeg hingga Rumpin Bogor ini ditargetkan selesai tahun depan. Banyaknya tambang di wilayah Bogor bagian barat khususnya sepanjang Cigudeg hingga Rumpin membuat jalanan di kawasan tersebut banyak yang rusak akibat truk tambang yang melintas. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka jalan tol khusus kendaraan tambang di wilayah ini. Jalan tambang Cigudeg Rumpin ini akan memiliki 12 jembatan dan 8 akses masuk khusus truk tambang batu. Menurut Ridwan Kamil, jalan tol tambang ini sebenarnya telah lama direncanakan, namun sempat terkendala izin dan pembebasan lahan. Menuju hari ini panjang karena ini inovasi baru, kira-kira begitu. Kan biasanya jalur itu kan untuk semua, kalau ini kan khusus truk, tambang, berbayar, dan lain sebagainya. Maka inovasi dimulai dari regulasi dulu. Jadi tidak sesederhana kata-kata lah poin saya. Sampai Menteri SDM ya mengeluarkan peraturan menteri khusus untuk jalur ini. Diharapkan dengan adanya jalan tol tambang ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat sekaligus menurunkan tingkat angka kecelakaan lalu lintas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, kasus pelaporan dugaan pemalsuan dokumen peralihan saham perusahaan tambang yang dilaporkan ke Barreskrim Polri berdampak pada menganggurnya ribuan pekerja tambang di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Area pertambangan batu bara yang berlokasi di Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini seakan mati suri setelah PT Batuah Energi Prima dilaporkan ke Bareskrim Polri. Eko Junianto melaporkan Direktur baru PT BEP ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan dokumen peralihan saham. Namun belakangan diketahui jika peralihan saham tersebut dilakukan lantaran PT BEP telah dinyatakan pailit oleh pengadilan sehingga Eko mencabut laporan tersebut pada 18 Desember 2022. Namun sayangnya hingga kini Bareskrim belum juga mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Pekerja di sana sekarang jadi berhenti. Itu kan cukup signifikan jumlahnya. Dari 2.500 sekitar atau lebih yang mungkin ya itu sekarang mungkin diberhentikan sementara. Yang dulu itu adalah pekerja kami. Jadi kami masih care, masih berempati kepada mereka. Itu salah satu juga pertimbangan kami dalam melakukan perdamaian. Hampir puluhan kali kita kirimkan. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga kita sampaikan permohonan agar supaya dicabut laporannya dan dihentikan. Sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan ataupun jawaban yang pasti dari. Pemirsa, sejumlah proyek BTS Bakti Kominfo mangkrak di Lampung. Warga kesulitan mengakses internet akibat tower yang rusak. Sementara di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 68 unit tower yang dibangun tahun 2021 hingga saat ini belum berfungsi. Adanya bantuan dari Kemenkominfo berupa pemasangan Wi-Fi Bakti Aksi 2 tahun lalu membawa angin segar untuk warga sekitar. Namun setelah Wi-Fi terpasang, masyarakat sekitar tidak merasakan dampak yang signifikan karena mereka tetap sulit untuk mengakses internet. Untuk mendapatkan jaringan internet, masyarakat harus naik ke dataran tinggi. Bahkan sebagian warga rela merogoh kocek hingga 2 juta rupiah untuk membeli perangkat berupa antena penguat sinyal agar mendapatkan jaringan internet. Pihak desa setempat telah mengusulkan bantuan ke TGB, Tower Group Bersama, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Ya, program Bakti itu memang sudah berjalan 2 tahun. Itu ya lumayan membantu sih, Pak, untuk program Bakti itu. Cuman untuk beberapa bulan terakhir itu ada kerusakan yang satu untuk bagian Bakti Aksinya rusak. Sudah kita laporkan tapi belum ada tanggapan dari sana. Hal serupa juga terjadi di proyek Tower Base Transceiver Station atau BTS, Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Perjalanan ke lokasi proyek BTS ditempuh 2 jam hingga 3 jam perjalanan akibat jalan yang berbatuan dan rusak. Proyek yang sebelumnya dilaporkan mangkrak oleh warga, saat ini sedang dikerjakan kembali dari bulan Februari 2023. Selama pengerjaan proyek BTS di Desa Wangkarweli ini tidak pernah ada laporan progres perkembangan proyek kepada kepala desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Pilpres 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengeluarkan sikap politiknya. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, semua calon presiden dan partai politik adalah saudara, bahkan sahabat. Pada yang terhormat, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo bukanlah musuh atau lawan di kontestasi pemilihan presiden 2024. Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan keduanya merupakan saudara dan partai politik adalah sahabat. Dalam MNC Forum ke-70 yang digelar MNC Group, Prabowo yang hadir sebagai pembicara menekankan pentingnya semua elit politik harus bersatu dalam membangun bangsa. Kalau elit kita tidak bisa bersatu dan tidak bisa kerjasama, negara kita akan mengalami kesulitan. Karena itulah dalam sikap politik saya sekarang sangat berpendapat bahwa demokrasi Indonesia harus punya kekhasan. Kalau nanti insya Allah ya saya terus
capres. Ini bukan kampanye, tapi ya. Dan kalau nanti Pak Ganjar terus maju, Pak Anies, saya tidak menganggap mereka lawan. Saya anggap mereka saudara saya sendiri. Sikap politik dan negarawan seorang Prabowo Subianto diperlihatkan dengan membantu Presiden Joko Widodo setelah Pilpres 2019. Tujuannya hanya satu, yaitu demi kepentingan rakyat dan bersama-sama membangun Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengulas secara komprehensif terkait tantangan arah pembangunan Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan ekonomi dunia yang kompetitif saat hadir sebagai pemateri dalam MNC Forum ke-70 di iNews Tower Jakarta Pusat. Kandidat kuat Capres 2024 ini menekankan perlunya strategi khusus dalam menjamin arah pembangunan Indonesia selaras demi kemakmuran rakyat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam acara MNC Forum ke-70 dan memberikan pemaparan dengan tema arah pembangunan Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan ekonomi dunia yang semakin kompetitif. Sosok yang masuk dalam bursa Capres 2024 ini memaparkan tantangan Indonesia ke depan dalam menghadapi globalisasi dan aspek ekonomi di dunia yang semakin kompetitif. Kita harus secara besar-besaran fokus untuk di bidang pendidikan menghasilkan tenaga-tenaga yang handal di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kalau kita tidak bisa mengamankan pangan, energi, dan air, kita bisa jadi negara gagal. Semua cita-cita kita, semua yang sudah dibangun selama ini bisa terancam. Karena itu, kalau ditanya arah pembangunan ekonomi kita ke depan, kita harus mengamankan pangan, energi, dan air. Kehadiran Prabowo sebagai pembicara dalam MNC Forum ke-70 memberikan pengalaman berharga bagi jajaran direksi, karyawan MNC Group, dan pengurus Partai Perindo. Ketua Umum Partai Gerindra ini merupakan tokoh militer yang memiliki karir cemerlang dan pengusaha yang sukses di dunia bisnis. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan pangan, energi, dan air menjadi arah pembangunan Indonesia ke depan. Arah pembangunan Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan ekonomi dunia yang semakin kompetitif ini disampaikan oleh Prabowo Subianto di hadapan peserta MNC Forum ke-70 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Indonesia harus memiliki strategi khusus dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Bagi Prabowo Subianto, pengelolaan pangan, energi, dan air menjadi komitmennya sebagai arah pembangunan. Swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air ditegaskan Menteri Pertahanan ini dalam paparannya tentang arah pembangunan Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan ekonomi dunia yang semakin kompetitif di hadapan peserta MNC Forum ke-70. Bahwa apa yang terjadi di pelosok mana di dunia dapat mempengaruhi arah pembangunan kita, arah kehidupan kita. Dan inilah yang memang harus kita perhitungkan, harus kita bahas dengan teliti. Kalau kita tidak bisa mengamankan pangan, energi, dan air, kita bisa jadi negara gagal. Semua cita-cita kita, semua yang sudah dibangun selama ini bisa terancam. Karena itu, kalau ditanya arah pembangunan ekonomi kita ke depan, kita harus mengamankan pangan, energi, dan air. Dan saya harus mengakui, beliau memang pintar, cerdas, paham masalah, dan tegas. Jadi Indonesia butuh pemimpin seperti beliau. Ya. Kunci keberhasilan dalam menjalankan arah pembangunan ini ditekankan Prabowo Subianto adalah kerukunan antar pemimpin dan elit politik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, konspirasi Prabowo mewawancarai Ganjar Pranowo secara eksklusif. Seperti apa visi dan misi dari bakal calon presiden dari Partai PDI Perjuangan itu? Berikut cuplikan dialog Prabowo Revolusi bersama Ganjar Pranowo. Memaparkan dengan sangat luar biasa tentang gagasan-gagasan Mas Ganjar nanti kalau misalnya diberikan amanah. Di tempat kita kali ini saya ingin bertanya sesuatu yang belum ditanyakan oleh media. Saya ingin Mas Ganjar bicara tentang ke depan. Bahwa ketika nanti Mas Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia, sebetulnya apa yang ingin Mas Ganjar bawa untuk Republik ini? Sebenarnya kalau kita mau ngambil keuntungan dari bonus demografi itu modal. Bonus demografi? Bonus demografi itu modal. Jadi kita punya kekuatan SDM yang luar biasa, tapi kita mesti menyiapkan crash program. Cepat. Kata kuncinya cepat. Kalau kita tidak cepat tidak bisa. Yang berikutnya setelah SDM kita ini bagus, maka dialah yang kemudian placementnya bisa mengelola potensi kekayaan yang ada. Maka tadi saya sampaikan, negara kita kaya nggak? Kaya Pak. Tapi bisa menghitung kekayaanmu? Tidak. Kita butuh ekspertis mereka yang kemudian membawa bangsa ini untuk bisa menghitung counting betul-betul ya, satu persatu, dan itu menjadi pendapatan yang tinggi. Ketika pendapatan tinggi, maka distribusi dari pendapatan itulah yang kemudian sektoralnya bisa dilakukan. Tadi saya contohkan di maritime saja untuk tangkap ya, Indonesia dengan Vietnam, yang kita lebih gede tapi kita kalah. Nah kita hitung. Belum kalau kita bicara mining, kehutanan, SDM, ekonomi digital. Jadi artinya kita butuh cepat untuk membawa bangsa ini karena pondasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi cukup kuat. Dan ini cukup kuat. Jadi itu sebenarnya modal yang cukup bagus untuk itu. Jadi percepatan dan kecepatan menjadi penting. Cepat ini kayaknya buat Mas Ganjar sangat krusial ya. Apa memang selama ini yang menjadi hambatan itu kita terlalu lambat begitu Mas? Birokrasi kita lambat. Itu rakyat tidak diam. Mereka bercerita. Maka kalau kemudian dia mau protes dan pemerintah tidak melayani, apa yang dilakukan? Diviralkan sekarang. Dunianya sudah seperti itu. Sudah Generasi berbeda. Z melakukan itu. Sudah berbeda. Generasi Z tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, dia create sendiri dengan segala kreativitas dan inovasinya. Apa kemudian kita harapkan dari negara ini kepada mereka? Kita fasilitasi. Ketika mereka mendapatkan fasilitas itu, maka kemudian seluruh potensinya akan bisa berjalan. Beberapa hal keras program yang mesti dilakukan, ya kita hire para ekspor dalam dan luar negeri, termasuk mungkin diaspora Indonesia. Kalau mereka datang, terus kemudian dia bisa memberikan, itu bagian dari cara mempercepat yang ada. Oke, jadi lack of expert Pak ya, Bapak melihat bahwa kita perlu mengumpulkan para expert ini di Republik agar bisa percepatan itu terjadi gitu. Mas, kan berkali-kali keluar, kami tidak mau tenaga kerja asing, ya enggak? Ya, betul. Kami mau sendiri, ya oke, kita setuju. Oke, kita mau buat pembangkit listrik bisa buat sendiri nggak? Kita mau buat mobil listrik bisa buat sendiri nggak? Nanti kita isi. Tapi kan belum bisa kita mengisi itu kan? Maka kita melakukan percepatan. Proses magang, membentuk sekolah vokasi, ditempelkan pada industri. Kalau perlu, industri membuat sekolahan. Industri membuat sekolahan? Industri membuat sekolahan. Iya. Sehingga kemudian mereka akan masuk dan kita akan concern di situ. Tinggal pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan insentif agar itu bisa tumbuh. Kalau tadi saya sampaikan, termasuk menciptakan entrepreneur dan ini banyak di UKM-nya kan. Anak-anak Gen Z ini sebenarnya kan ya UKM-UKM yang hebat untuk membuat startup yang luar biasa. Ekonomi digital kan tadi Bapak sebutkan Pak ya, ini salah satu concernnya Mas Ganjar begitu. Perkiraan kita mungkin akan ada 3.000 triliun potensi di 2030 untuk ekonomi digital kita. Betul. Tapi dengan regulasi kita yang sekarang masih belum berpihak kepada lokal dalam negeri begitu. Ini ekonominya kesedot keluar semua nih. Ada rencana Bapak terhadap maka bagian dari percepatan itu adalah adaptif terhadap perubahan. Kalau dunianya sudah berubah begitu kita diam saja, puritan kita. Kita mesti adaptif, kemudian mesti adopt dari beberapa yang ada itu. Kenapa saya bicara expert, kenapa kita kalau perlu hire, agar proses akselerasinya terjadi. Kita bukan tidak percaya pada kekuatan bangsa sendiri. Ketika Bung Karno bicara berdikari, kita wujudkan. Kita tidak anti asing kan? Maka kolaborasi aja untuk melakukan percepatan itu. Sehingga dalam proses digitalisasi, infrastrukturnya kita siapkan, kecepatan internet tinggi, expertnya masuk, kontennya bisa bagus. Anak-anak itu Mas, begitu dikasih treatment gitu, larinya kencengnya minta ampun. Kita kalah. Dorong.
kasih ruang, kasih panggung mereka, biar dia menjadi bagian dari republik ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur serius mendorong pembiayaan pengadaan barang dan jasa melalui metode e-purchasing. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa membuka e-Purchasing Awards 2023. Dengan sistem pembayaran online, maka semakin memudahkan dan juga mempercepat proses pembayaran sehingga UMKM semakin cepat menerima pembayaran. Di tahun 2023 ini sudah ada 32 Pemda di Jawa Timur yang sudah memanfaatkan Jatim Bejo dalam proses pengadaan barang dan juga jasa. Terima kasih. Salah satu platform digital MBiz Market membantu usaha dan juga mengikuti perkembangan kebutuhan pengadaan modern secara digital. Akan terus mendukung transformasi pengadaan digital di Jawa Timur dan kami juga akan memberikan berbagai solusi kepada UMKM khususnya di Jawa Timur untuk bisa lebih mudah mengakses dan turut memberikan kontribusi ya untuk pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur. Pengamat di Alabama merekam kapsul SpaceX saat masuk kembali dan jatuh ke bumi. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.